Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Apriani. Saya Iwi Dayanti. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai treatment planning. Berikut penjelasannya. Fase perawatan periodontal. Perawatan periodontal merupakan bagian dari perawatan gigi dan jaringan sekitarnya. Perawatan penyakit periodontal bertujuan untuk mempertahankan fungsi gigi, mencegah atau mengurangi keparahan penyakit. Perawatan penyakit periodontal dapat dilakukan dengan beberapa tahap perawatan, yaitu yang pertama ada fase emergensi, fase 1, fase 2 atau fase surgical, fase 3 ada fase restorasi, fase 4 ada maintenance fase. Fase emergensi merupakan suatu keadaan atau gabungan berbagai kondisi yang berpengaruh buruk terhadap jaringan periodontal dan memerlukan tindakan segera. Situasi darurat yang berhubungan dengan penyakit periodontal yaitu akut gingival disease berupa akut necrotizing ulcerative gingivitis, akut perikoronitis, dan akut herpetic gingivostomatitis. Yang kedua ada abses, meliputi gingival abses, periodontal abses, dan perikoronal abses. Jika tidak terdapat fase emergensi, maka langsung lanjut ke fase 1. Fase 1 atau non-surgical fase. Terapi inisial bertujuan untuk membuang semua faktor lokal yang menyebabkan peradangan gingiva serta pemberian instruksi dan motivasi pasien dalam melakukan kontrol flap. Beberapa prosedur yang dilakukan pada fase 1 yaitu yang pertama memberi pendidikan pada pasien tentang kontrol plak. Dua ada eliminasi kalkulus supragingiva dan subgingiva. Scaling and root planning termasuk dalam perawatan periodontal tahap awal. 3 ada perawatan karies dan lesi endodontik. Yang keempat, menghilangkan restorasi gigi yang overkontur dan overhanging. Kelima ada penyesuaian oklusal. 6 ada splinting temporer pada gigi yang goyang. Analisis diet dan evaluasinya. Fase 2 disebut juga fase terapi korektif, termasuk koreksi terhadap deformitas anatomikal seperti pocket periodontal, kehilangan gigi, oklusi yang berkembang sebagai suatu hasil dari penyakit sebelumnya dan menjadi faktor predisposisi atau rekurensi dari penyakit periodontal. Berikut ini ada beberapa prosedur yang dilakukan pada fase ini. Yang pertama, bedah periodontal. Bedah periodontal terbagi menjadi kuratase gingiva yang bertujuan membersihkan jaringan granulasi dan jaringan inflamasi, mengurangi kedalaman pocket, mengambil papila interdental yang rusak guna mempercepat penyembuhan. Yang kedua ada gingivektomi, tujuan menginflamasi pocket akibat pembekakan gingiva. Ketiga ada rekonturing tulang. Keempat ada prosedur regenerasi periodontal. Yang kelima ada penempatan implan. Fase 3 atau fase restorasi. Fase dengan tahapan pembuatan restorasi tetap dan alat prostetik yang ideal untuk gigi yang hilang serta evaluasi respon terhadap terapi fase 3 dengan pemeriksaan periodontal. Selanjutnya ada fase 4 atau fase maintenance, dilakukan untuk mencegah terjadinya kekambuhan pada penyakit periodontal sehingga perlu dilakukan kontrol periodik. Beberapa prosedur dalam fase ini sebagai berikut. Yang pertama ada riwayat medis dan riwayat gigi pasien, lalu reevaluasi kesehatan periodontal setiap 6 bulan dengan mencatat skor plak. Yang ketiga ada tidaknya inflamasi gingiva ke dalam pocket dan mobilitas gigi, melakukan radiografi untuk mengetahui perkembangan periodontal dan tulang alveolar tiap 3 atau 4 tahun sekali, lalu scaling dan polishing setiap 6 bulan sekali tergantung dari efektivitas kontrol plak pasien dan pada kecenderungan pembentukan kalkulus. Lalu yang terakhir ada aplikasi tablet fluoride secara topikal untuk mencegah karies. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.